warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini hari Selasa, ya. Hari Selasa di mana ada mapel tema. Seperti yang Bu Reva sampaikan kemarin, minggu ini kita sudah masuk ke tema 7 karena tema 6 kita habis dan kalian tinggal latihan sama BH. Sekarang untuk tema 7 di mana judul temanya adalah peristiwa dalam kehidupan, ya, peristiwa dalam kehidupan. Berarti di tema 7 ini kita akan belajar tentang sejarah sebelum Indonesia merdeka. Perlu kalian ketahui anak-anak, sebelum Indonesia merdeka di tahun 1945, Indonesia sudah mengalami begitu banyak penderitaan. Jadi kemerdekaan itu adalah perjuangan para pahlawan kita, sehingga pada tahun 1945 kita bisa merdeka. Dan alhamdulillah kalian bisa hidup di zaman negara yang sudah merdeka. Kalau ingat zaman dulu, Indonesia ini pernah dijajah oleh negara-negara barat, ya. Ada Portugis, Portugal, kemudian Inggris, Belanda, dan juga terakhir Jepang. Dan Indonesia begitu keadaannya sangat menyedihkan ketika itu. Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun atau 3,5 abad. Dilanjut lagi oleh penjajahan Jepang. Salah satu alasan mereka ingin menjajah Indonesia itu karena negara kita ini kaya akan rempah-rempah, kaya akan sumber daya alam, sehingga mereka tertarik untuk datang ke Indonesia, untuk menjajah Indonesia, untuk menguasai kekayaan Indonesia. Dan waktu itu Indonesia masih belum bisa melawan, karena waktu itu persatuan dan kesatuan kita masih berkurang. Jadi kita masih terus dijajah. Akibatnya ketika penjajahan itu banyak yang meninggal, banyak yang kelaparan, banyak yang bodoh, banyak yang miskin. Kenapa banyak yang bodoh? Karena waktu itu yang boleh bersekolah hanyalah anak-anak orang Belanda, sedangkan anak-anak orang Indonesia hanya disuruh bekerja, membantu orang tuanya bekerja untuk negara-negara penjajah. Anak, sambil melihat video dari Bu Reva, kalian juga buka LKS tema 7 kalian di halaman 6. Di situ ada bacaan yang berjudul Kedatangan Bangsa Eropa ke Indonesia. Tujuan mereka datang ke Indonesia pada awalnya mereka ingin berdagang ke negara kita, ingin menjual hasil panen mereka ke negara Indonesia. Dengan berjalannya waktu, mereka mengetahui ternyata Indonesia punya banyak kekayaan. Akhirnya tujuan mereka berbelok arah. Yang awalnya tujuan mereka hanya untuk berdagang, mencari uang, tapi pada akhirnya mereka ingin menjajah, ingin menguasai negara Indonesia. Di mana negara yang pertama datang ke Indonesia itu adalah negara, di situ negara itu ya anak ya, Portugis ya. Negara Portugis pertama datang ke Indonesia. Sambil membaca paket juga di halaman ini, tidak ada halamannya, di halaman ini nak ya. Ya, di halaman ini ya. Nanti sambil dilihat ya. Kemudian negara yang pertama datang ke Indonesia adalah negara Portugis. Terus dilanjut dengan negara Spanyol, terus Belanda, kemudian Inggris, dilanjut Jepang. Anak-anak, di halaman LKS 6 ini, bukan di paket ya, di paket, orang-orang barat ingin menguasai Indonesia dengan membawa tiga tujuan, yaitu di situ ada glory, God, gospel. Glory, mereka ingin mencapai kejayaan dengan menguasai negara Indonesia pada kala itu. Kedua, gold, kekayaan. Indonesia karena mempunyai banyak kekayaan sehingga bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa Barat ingin
Indonesia dengan meraih semua kekayaan yang ada di Indonesia untuk diri mereka sendiri. Yang ketiga, gospel. Gospel ini menyebarkan agama. Ketika itu agama mereka adalah agama Nasrani. Jadi mereka ingin menyebarkan agama Nasrani di Indonesia. Karena memang pada waktu itu Indonesia belum ada yang beragama Islam. Dilanjut setelah agama Nasrani bisa berkembang ke Indonesia, dilanjut dengan agama Hindu, Buddha. Makanya pada masa-masa waktu itu banyak kerajaan yang ada di Indonesia. Kemudian alhamdulillah ada pedagang Arab yang sekalian juga menyebarkan agama Islam sehingga Indonesia bisa menganut agama Islam sampai saat ini. Itu ya, ingat-ingat ya, 3 tujuan orang Eropa, yaitu glory, God, gospel. Selain itu ada satu, yaitu mencari rempah-rempah. Karena memang Indonesia mempunyai banyak rempah-rempah seperti cengkeh, pala, merica, dan masih banyak lagi. Itu ya anak-anak ya. Oke, bereferensi sedikit anak-anak di LKS halaman 12. Setelah bangsa Eropa yang Breva sebutkan tadi, Portugis, Spanyol, itu ya anak-anak, datang lagi negara yang ingin menjajah Indonesia, yaitu Belanda. Di situ ada teks 2 bacaan yang berjudul Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia. Ingat, Belanda ini adalah negara yang paling lama menjajah Indonesia, yaitu selama 350 tahun. Bayangkan anak-anak, selama tahun 350 tahun kita dijajah oleh bangsa Belanda. Saat itu banyak anak-anak yang kelaparan, meninggal karena orang tua mereka dipaksa untuk bekerja dan tidak diberi upah sama sekali. Dan yang paling kejam di sini adalah orang Belanda membuat organisasi yang bernama VOC. Ya, VOC ini berdiri pada tahun 1602. Mereka tujuan membuat VOC ini karena mereka ingin menguasai seluruh perdagangan yang ada di Indonesia. Orang Indonesia disuruh menjual hasil tanah mereka, tapi orang Indonesia tidak diberi upah sama sekali. Kalian pasti bisa merasakan bagaimana menderitanya orang-orang saat itu. Dan saat ini kita sudah berada di negara yang merdeka. Sudah saatnya kita juga ikut berjuang. Berjuangnya bagaimana? Kita tetap melestarikan persatuan dan kesatuan. Karena dengan persatuan dan kesatuan kita tetap bersatu, kita tetap mempertahankan kemerdekaan. Untuk anak-anak tetap rajin belajar. Karena apa? Dengan ilmu itu, ketika nanti dewasa kalian bisa menjadi orang sukses, bisa membanggakan Indonesia, bisa membuat Indonesia semakin hebat lagi. Oke anak-anak hebat, anak-anak solihah, anak-anak solih, tadi kita sudah belajar tentang penjajahan yang ada di Indonesia sebelum kita merdeka. Di situ adalah muatan IPS. Nanti ketika Bu Reva besok Bu Reva kirim video ini, Bu Reva juga akan memberikan catatan-catatan yang mana harus kalian tandai untuk mengetahui kata-kata atau bacaan-bacaan yang penting. Oke anak-anak, kalian baca, karena dengan membaca sejarah Indonesia kalian akan memahami perjuangan para pahlawan kita dahulu. Untuk selanjutnya kita belajar tentang mapel muatan bahasa Indonesia. Belajar tentang kata baku. Kata baku ini adalah kata yang penulisannya sudah benar dalam ejaan di dalam bahasa Indonesia. Kata baku. Contoh di sini, kata baku ijazah. Kata tidak bakunya ijazah pakai S. Ini salah. Yang betul adalah ijazah pakai H. Ada lagi kata tidak baku jadwal. Kata bakunya apa? Yang sering kalian lihat di tulisan, iya, jadwal. Ini keliru ya. Jadwal pakai B. Ada lagi contoh di sini ya anak-anak. Apotik. Kalau kalian membeli obat, apakah apotik tulisannya seperti ini? Bukan. Tulisannya bagaimana? Apotek pakai E. Ada lagi kata dasar
Ya, sistem. Contoh, bis. Nah, kalau di kendaraan itu masa tulisannya bis, bukan kan? Tapi bus. Asas. Ini juga salah. Kata tidak baku. Kata bakunya bagaimana? Azas. Nih, ya. Terakhir, contoh terakhir, ilmuan. Ilmuan. Ini kata tidak baku. Bakunya bagaimana? Ilmuwan. Nah, ini anak-anak ya, beberapa contoh dari kata tidak baku dan kata baku. Dan kita harus belajar selalu menulis kata dengan kata baku. Nanti kalian akan menemukan beberapa soal kata tidak bakunya, kalian disuruh cari kata bakunya. Karena yang paling benar itu adalah menulis dengan kata baku. Oke anak-anak, sedikit materi dari Bu Eva. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam memahami materi di awal tema 7. Karena di tema 7 ini masih akan ada materi yang lainnya. Yang penting kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, makan teratur, istirahat teratur. Dan satu, jangan lupa derasnya setiap hari. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.